Libur Lebaran warga penuhi Taman Buaya. Limbah styrofoam diolah menjadi bin bag. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Taman Buaya Asam Kumbang di Kota Medan dipenuhi warga yang ingin menghabiskan libur Lebaran tahun ini. Selain rekreasi bersama keluarga, warga juga menjadikan lokasi ini sebagai wisata edukasi. Di libur Lebaran tahun ini, Taman Buaya Asam Kumbang menjadi salah satu lokasi favorit warga Kota Medan untuk rekreasi bersama keluarga. Selain letaknya yang tidak jauh dari Kota Medan, Taman Buaya yang dibangun pada 1959 menjadi lokasi wisata edukasi untuk mengenal aneka buaya yang menjadi koleksi. Di Taman Buaya Asam Kumbang, warga dapat melihat aneka jenis buaya yang ditempatkan di sejumlah kolam khusus, sehingga aman bagi pengunjung terutama bagi anak-anak. Selain melihat buaya, pengunjung juga dapat memberi makanan untuk buaya dengan membeli daging ayam yang dijual pengelola taman seharga Rp25.000 per porsi. Karena kita ada bawa anak kecil kan, lihat hewan-hewan banyak macam kayak gini, jadi hiburan lah untuk anak. Kebetulan nggak terlalu jauh juga, nggak harus keluar kota kan. Untuk tiket ke Taman Buaya Asam Kumbang, pengunjung dikenai biaya Rp20.000. Dedi Zulkifli Tergan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga di Kota Medan memenuhi lokasi pasar malam yang digelar di halaman Istana Maimun, Kota Medan. Di lokasi ini selain dapat menikmati aneka permainan, warga juga dapat melihat dari dekat kemegahan Istana Maimun. Di libur Lebaran tahun ini, pasar malam yang digelar di halaman Istana Maimun, Kota Medan menjadi salah satu destinasi yang diburu warga. Ratusan warga terlihat membawa anak-anak dan keluarga berkumpul dan bermain aneka wahana yang ada di pasar malam. Seperti biang lala, kuda putar, kora-kora, hingga aneka jenis permainan untuk anak-anak. Pengunjung juga dapat menikmati aneka jajanan yang tersedia di lokasi pasar malam. Lokasinya yang ada di tengah kota dan harga tiket wahana permainan yang cukup murah menjadikan lokasi ini selalu dipenuhi pengunjung. Salah seorang pengunjung mengaku senang dengan adanya hiburan rakyat di tengah Kota Medan, sehingga dirinya tidak perlu keluar kota untuk menghabiskan libur Lebaran. Awalnya kan kita nih kan sebenarnya nih perantau nih ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Medan, jadi pengen ke Istana Maimun. Jadi kebetulan kali ada pasar malam, ya udah sekalian aja jadinya kulineran, main di sini kan, bawa keponakan juga sepupu. Nah, di sini aktivitas apa aja Kak yang dilakukan sama keluarga? Ya, kayak di sini kita kan bisa cobain kuliner-kuliner yang UMKM ya yang ada di sini. Terus sekalian kita lihat-lihat apa sejarah, kan ini peninggalan sejarah nih Istana Maimunnya. Pasar malam di Istana Maimun Medan dibuka sejak awal Ramadan dan mulai ramai kembali sejak Lebaran pertama. Sejumlah warga yang datang umumnya membawa sanak saudara untuk menikmati malam di Kota Medan. Pasar malam akan ditutup pada tanggal 6 April, hari Minggu mendatang. Dedi Zulkifli Tergan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penenun ulos di Desa Papande, Pulau Sibandang masih mempertahankan menenun secara tradisional. Para perajin ini juga masih menggunakan pewarna alami. Ulos merupakan kain tenun ciri khas dari suku Batak. Dalam pembuatannya, ulos ada yang ditenun secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Saat ini, perajin tenun ulos tradisional bisa ditemukan di kawasan Danau Toba,
tepatnya di Desa Papande, Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara. Menuju Desa Papande, kita bisa menyeberangi Danau Toba menggunakan kapal penyeberangan selama 10 menit dari Pelabuhan Muara. Hampir 80% wanita di Desa Papande berprofesi sebagai perajin tenun ulos tradisional. Mereka belajar secara turun-temurun. Uniknya lagi, mereka menggunakan bahan alami dari pohon ketapang untuk mewarnai benang. Untuk membuat satu motif ulos, para perajin ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari pewarnaan benang, penentuan motif, dan penenunan. Dari motif yang sama, mereka bisa membuat 3-5 pasang ulos yang terdiri dari sarung dan juga selendang. Lamanya proses pembuatan karena menenun ulos secara tradisional harus detail. Adapun motif ulos yang mereka kerjakan yaitu jenis ulos harungguan yang dahulu hanya dipakai oleh para raja-raja. Sementara untuk penjualan, para perajin tidak perlu ikut langsung memasarkan kepada konsumen. Karya ulos-ulos mereka langsung dijual ke galeri milik pemerintah kabupaten tanpa menunggu harus ada pembelinya. Sepasang ulos untuk selendang dan sarung dijual dengan harga Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Jenis harungguan, Pak. Harungguan. Iya. Kalau untuk orang Batak sendiri pergunakan untuk apa, Bu? Untuk pesta, ada pesta Batak. Kalau untuk bahan baku sendiri sulit nggak diperoleh, Bu? Bahan bakunya kita beli, Pak. Beli ya? Iya, beli. Tapi kalau untuk buat warna kita sendiri yang buat Pak dari tumbuh-tumbuhan gitu. Pewarnaannya? Iya, pewarna. Oh begitu? Iya, karena pewarnaan alam namanya, Pak. Ya. Bisa mengetahui pewarnaan alam ini dari mana? Dari pohon ketapang. Dari kalau di sini namanya salaon gitu. Konsumen atau pembeli bisa membedakan motif hasil tenun ulos tradisional yang lebih detail dibandingkan ulos mesin. Sementara dari sisi pewarnaan, yang membedakan adalah warna yang lebih cerah ketika menggunakan pewarna kimia. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Limbah styrofoam diolah menjadi bin bag, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi bin bag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Kini kursi santai berbahan styrofoam sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi bin bag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus. Kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Bin Bag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah saya ambil ide ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover bin bagnya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi.
Kini, Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda si Gale-Gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung si Gale-Gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Si Gale-Gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si Gale-Gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak, terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si Gale-Gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung si Gale-Gale? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung si Gale-Gale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, tentunya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini tujuan dia untuk ke makam ke si Gale-Gale ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armendo Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, jika tengah liburan di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba bandrek gula aren. Racikan jahe merah dan rempah pilihan menjadikan minuman tradisional ini favorit warga. Selain kuliner makanan, kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki minuman sehat yang khas. Bandrek gula aren menjadi menu minuman sehat saat berwisata di kota dingin Brastagi. Lokasinya ada di sekitar kawasan Bukit Gundaling. Bandrek ini cukup legend dan telah ada sejak 1980-an. Pedagang bandrek ini menggunakan gerobak sederhana. Usaha rintisan orang tuanya ini tetap bertahan hingga kini. Menurut pedagang bandrek Ahmad Sitepu, bandrek ini berbeda dari lainnya. Bandrek miliknya dimasak langsung menggunakan bara api agar bandrek matang sempurna. Tak hanya itu, penyajian bandrek baik menggunakan susu atau gula aren juga ada tambahan rempah khas buatan sendiri. Ini bandrek ini dimulai dari bapak kami tahun 80-an. Saya generasi kedua yang melanjutkan. Berarti memang dari dulu jualannya di lokasi wisata ini? Memang jualannya dari dulu bapak di Gundaling ini. Pak, apa yang membedakan bandrek itu dengan bandrek lainnya? Kalau bandrek saya ini bahan-bahannya bahan-bahan alami, dari jahe merah dan gulanya gula asli, ditambah lagi rempah-rempah yang lain. Ini saya lihat pembakarannya menggunakan bara api. Sementara itu, pengunjung kota Brastagi mengaku bandrek tersebut sangat nikmat dirasakan saat menikmati pemandangan.
Rasa bandrek yang hangat dapat menemani cuaca dingin di kota Brastagi. Jalan-jalan lah sama keluarga. Pak, tadi kita nikmatin bandrek Gundaling ini gimana Pak? Mantap, pedas. Mantap. Baru pertama nyobain di sini Pak? Ya, minum ini baru sekali. Dengan harga yang terjangkau ini gimana Pak? Ya, Relatif ya Pak? Alhamdulillah terjangkau, mantap lah. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Kurki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.